Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesya Revaliana dengan NIM 240002038. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cara mengatasi grogi panik saat berbicara. Nah, kalian pasti pernah dong berbicara di depan umum, walaupun memang tidak semuanya bisa melakukannya di depan banyak orang. Tapi kalian pasti harus atau terpaksa harus bisa berbicara di depan umum. Apalagi kalian yang masih sekolah, yang masih kuliah, itu pasti akan sering berbicara di depan umum. Bukan yang kayak depan umum yang benar-benar sekampung, itu enggak ya, enggak harus yang sekampung. Tapi kalian yang sudah sekolah, yang masih sekolah dan kuliah, itu pasti akan berbicara di depan umum, di depan banyak orang, terutama di dalam kelas kalian. Di dalam kelas kalian pasti banyak orang dong, tidak hanya satu orang atau tidak hanya 5 orang, tapi lebih dari 20 mungkin, lebih dari 30 mungkin. Nah, itu pasti membuat kalian harus berbicara di depan banyak orang, apalagi untuk tugas presentasi. Jadi guru-guru atau dosen-dosen pasti akan memberikan kalian tugas presentasi untuk meningkatkan keterampilan public speaking kalian. Jadi kalian pasti harus atau terpaksa harus bisa berbicara di depan umum gitu. Nah, dari tadi kita berbicara tentang public speaking, berbicara di depan umum. Public speaking atau berbicara di depan umum tuh apa sih sebenarnya? Nah, public speaking itu adalah suatu skill yang harus kita miliki dalam berkomunikasi atau dalam berkomunikasi. Jadi saat kita berkomunikasi atau saat kita berbicara di depan umum, kita harus memiliki public speaking skill yang harus kita miliki gitu. Jadi memang banyak orang yang belum memiliki public speaking yang bagus, masih tersendat-sendat mungkin, masih yang kayak grogi, masih yang kayak cemas gitu. Apalagi kalau misalnya belum terbiasa nih di depan umum, terus sekalinya disuruh berbicara di depan umum pasti panik, grogi, cemas gitu kan, badan bergetar gitu kan, terus suaranya juga bergetar gitu karena nervous. Jadi bahasa gaulnya tuh grogi itu nervous ya, nervous, panik, grogi gitu. Jadi bagaimana sih cara mengatasi grogi, panik, atau nervous dalam public speaking atau dalam berkomunikasi atau dalam berbicara di depan umum? Itu tuh banyak sekali cara-cara agar kalian bisa melatih public speaking kalian atau juga bisa untuk mengatasi grogi dan kepanikan kalian. Jika kalian sudah mempunyai public speaking yang bagus, memiliki public speaking yang baik, maka kalian tidak akan merasa grogi lagi, tidak akan merasa panik lagi, tidak merasa cemas untuk berbicara di depan umum karena kalian sudah terbiasa berbicara di depan umum ataupun kalian sudah memiliki skill-skill dalam public speaking. Jadi saat kalian ingin menyampaikan sesuatu di depan banyak umum, jadi kalian tidak panik lagi, tidak cemas, grogi, atau nervous lagi di depan banyak umum. Nah, public speaking ini skill yang dimana kita sebagai pembicara itu tuh berbicara di depan umum untuk menyampaikan materi kita secara menarik. Jadi audiens kita tuh tidak kayak tidak ngantuk atau tidak bosan mendengarkan perkataan atau mendengarkan materi-materi yang akan kita sampaikan pada mereka. Nah, cara mengatasi grogi, cara mengatasi kepanikan dan agar bisa melatih kemampuan public speaking kita, yang pertama yaitu berbicara depan cermin. Jadi kan lebih sering misalnya lagi skincare gitu kan, pasti di depan cermin dong. Nah, sesekali kalian berbicara gitu, kayak bicara sendiri, ya nggak apa-apa, itu bisa menunjang kalian untuk mempunyai public speaking yang bagus. Jadi kalian saat udah akan berbicara depan orang, jadi kan tidak kayak kaku lagi karena kalian sudah biasa berbicara di depan cermin. Kalian bisa berbicara apa aja yang bisa kalian pikirkan di dalam pikiran kalian, kalian salurkan semuanya melalui mulut kalian, melalui kata-kata, melalui kalimat-kalimat saat kalian lagi di depan cermin. Jadi itu akan bisa melatih public speaking kalian dan bisa melatih kalian agar tidak terlalu cemas atau tidak terlalu grogi
nervous saat berbicara di depan umum. Nah, selanjutnya yaitu menguasai materi. Jika kita sudah menguasai materi yang akan kita bicarakan, jadi kita tidak akan grogi-grogi lagi. Kalau misalnya memang lupa, pasti kita akan dengan cepat mengingatnya karena kita tidak menghafal, tapi kita memahami. Jadi saat kita ingin berbicarakan tentang materi-materi yang akan kita sampaikan, itu jangan kita hafal, tapi kita pahami gitu, poin-poinnya tuh kita pahami gitu. Jadi kalau misalnya kita lupa, itu tuh pasti akan ada hal-hal yang akan muncul di dalam pikiran kita karena kita memahami topik atau materi yang akan kita sampaikan. Kalau kalian cuman sebatas menghafal, pasti akan mudah lupa dan kan akan lebih tersendat-sendat gitu dalam berbicara. Jadi itu akan membuat kalian lebih nervous gitu di depan umum, apalagi kalian di depan umum terus ngomong tersendat-sendat, materi yang akan disampaikan lupa, pasti akan membuat diri kalian makin nervous gitu. Jadi kita harus menguasai dan memahami materi yang akan kita sampaikan gitu. Selanjutnya itu ambil jeda saat menjelaskan. Jadi saat kalian mengucapkan beberapa materi kepada audiens, itu jangan terlalu tercepat-cepat. Kayak jangan terlalu cepat-cepat banget intonasinya, entah itu mana panjang, entah itu mana pendek, tidak kalian pikirkan, maka kalian akan mudah nervous gitu. Jadi suara kalian akan tidak terlalu terdengar oleh orang lain, atau pelafalan kata yang kalian ucapkan itu tidak jelas. Jadi itu akan membuat kalian akan lebih grogi lagi, lebih nervous lagi karena kalian ngomongnya cepat-cepat gitu. Pasti kalian kalau misalnya tidak biasa untuk berbicara di depan umum dan kalian berbicaranya dengan cepat-cepat gitu, cepat banget kalian ngomongnya antara satu kalimat dengan kalimat yang selanjutnya itu kalian tidak ada jeda, maka suara kalian akan lebih cepat habis dan itu akan membuat kalian menjadi lebih nervous gitu. Yang keempat itu bicara dengan tenang. Jadi saat kalian ingin berbicara di depan umum, kalian harus berbicara dengan tenang. Tarik nafas dalam-dalam saat kalian melihat banyak sekali orang di depan kalian. Saat kalian ingin berbicara, kalian harus lebih tenang, tarik nafas dalam-dalam, dan jangan terlalu memikirkan apa yang ada di depan kalian. Tidak usah memikirkan apa yang akan dikatakan oleh audiens banyak, tapi kan harus fokus dengan materi yang akan kalian bicarakan gitu. Jika kalian lebih tenang dalam menyampaikan materi, maka kalian tidak akan terkena panik, cemas, grogi, atau nervous dalam berbicara di depan umum. Selanjutnya itu jaga kontak mata. Jadi kalian akan lebih mudah nervous jika kalian tidak melihat audiens kalian. Jika kalian misalnya lihat ke arah depan panggung, itu mungkin ada kayak entah itu dinding, entah itu ornamen-ornamen lain, tapi kalian tidak menatap audiens kalian, maka kalian akan lebih cepat nervous gitu. Jadi mungkin ada juga seseorang yang lebih mudah untuk tidak menatap audiensnya gitu. Kalau misalnya dia menatap audiensnya, dia akan nervous gitu. Itu juga ada orang yang seperti itu. Jadi itu tergantung di diri kita masing-masing. Entah itu kita bisa, apakah saat kita menatap audiens itu tuh kita jadi nervous atau tidak. Kalau misalnya kita menatap audiens akan lebih membuat kalian nervous, jadi tidak usah dilihat audiens kalian. Cuman dalam public speaking itu pasti harus menjaga kontak mata dengan audiensnya gitu. Jadi mereka juga senang untuk mendengarkan apa yang kalian bicarakan gitu. Jadi apa yang akan kalian bicarakan tuh akan lebih menarik di depan mereka. Yang selanjutnya, sisipkan humor. Nah, biar kalian tidak terlalu nervous, jangan terlalu kaku dalam berbicara di depan umum. Jadi kalian bisa selip-selipkan humor. Humor itu bisa entah itu candaan, entah itu pantun, entah itu ya bisa pantun, bisa candaan gitu, agar audiens kalian juga tidak mengantuk gitu. Jadi dia akan lebih fokus untuk melihat kalian. Jadi dia akan paham gitu, dan dia akan
menganggap bahwa apa yang kalian bicarakan itu lebih menarik jika kalian selipkan humor di dalam public speaking kalian. Mungkin itu saja ada penjelasan materi dari saya tentang cara mengatasi grogi panik dan meningkatkan keterampilan public speaking. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.